masyarakat petani pekebun, masih dari Kecamatan Sibiru-Biru. Di sini saya akan berkunjung ataupun menjumpai narasumber kita yang merupakan perwakilan dari UPPT Sibiru-Biru. Nanti kita mau tanya-tanya nih seputar UPPT Sibiru-Biru, apa saja tugas dan fungsinya dan kira-kira layanan apa saja nih yang diberikan di UPPT Sibiru-Biru ini kepada petani dan juga pada kelompok tani. Kira-kira seperti apa keseruan perbincangan saya? Ikutin terus tayangan selengkapnya. Ya, masyarakat petani pekebun, saya sudah bersama dengan Bapak Hasanuddin yang merupakan Kepala UPPT Sibiru-Biru. UPPT ini apa ya, teman-teman? Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. UPPT adalah Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman Perkebunan. Benar, Pak Hasanuddin? Benar, Mbak. Benar ya. Benar sekali. Oke, udah nggak salah lagi ya, Pak ya. Oke, baik, ini saya culik dulu Pak Hasanuddin, kita soalnya mau cerita-cerita, mau tanya-tanya juga sama Pak Hasanuddin soal UPPT di Sibiru-Biru ini. Kira-kira seperti apa perkembangannya, sejarah awalnya kalau perlu Pak. Tapi nggak mungkin lah ya Pak kita bahas sejarahnya ya Pak. Bukan 15 menit 10 menit Pak. Bisa 2 episode nanti jadinya ya Pak ya. 1 jam capek Bapak nanti jelasinnya. Oke, ini di waktu yang agak terik seperti ini kita pinjam dulu waktu Pak Hasanuddin, boleh ya Pak sebentar. Kita mau tanya seputar UPPT Sibiru-Biru. Nah, UPPT Sibiru-Biru ini berdirinya pasti sudah sejak lama begitu ya Pak, tentunya. Dan yang dinaungi, kelompok tani yang dinaungi di UPPT Sibiru-Biru ini sudah seberapa banyak Pak Hasanuddin? Nah, jadi UPPT Sibiru-Biru ini merupakan ujung tombak dari Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan. Ya, jadi di sini kami membina ada 7 kecamatan wilayah, 7 kecamatan. Jadi kecamatan 1 Biru-Biru, kedua STM Hulu, ketiga STM Hilir, keempat Patumba, kelima Bangun Purba, keenam Galang, 7 Gunung Meriah. Gunung Meriah. Iya. Jadi masing-masing kecamatan ini ada dia desa sampai 20 ke atas. 20 ke atas desa. Jadi masing-masing desa ini mempunyai penduduk yang berdomisili penduduk ini melakukan tanaman perkebunan seperti tanaman kakao, tanaman kelapa sawit, tanaman karet, tanaman kelapa gitu. Jadi pada saat ini kami itu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu semua komoditi perkebunan yang saya sebutkan tadi ya. Itulah yang kita harapkan tadi pada petani, supaya petani-petani ini dapat meningkatkan daripada produksi dengan kualitas tanaman perkebunan tadi tersebut, sehingga dengan sendirinya kami itu sebagai petugas UPPT itu, Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan itu adalah membidangi untuk masalah OPT, organisme pengendali tanaman, OPT ya kan, atau hama, penyakit dan gulma. Nah, itulah yang kami selama ini kami kerjakan. Jadi kami di UPPT ini ada beberapa petugas itu lebih kurang, kalau kami Sibiru-Biru ini ada 6. Ada 6 ya? Jadi satu petugas itu membidangi melaksanakan 2 wilayah kecamatan, masing-masing 2 wilayah kecamatan. Kita sesuaikan dengan luas komoditinya di UPPT Sibiru-Biru ini. Nah, jadi itulah yang dapat untuk kita sampaikan dulu dengan daripada apa kita di UPPT Sibiru-Biru luas wilayahnya begitu. Ya Pak Hasanuddin, tentunya UPPT Sibiru-Biru ini pasti mempunyai tugas, tugas pokok dan fungsinya masing-masing begitu ya. Nah, untuk UPPT Sibiru-Biru ini sendiri tupoksinya apa saja Pak? Boleh dijabarkan sedikit? Iya, boleh. Jadi tupoksi, tugas pokok daripada UPPT Sibiru-Biru yang mana kami mendapatkan amanah dari Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan BPTP Medan, itu ada 4 poin ya kan. Yang pertama itu kami mengumpulkan data pengamatan yang dari petani, kemudian data-data pengamatan itu kami rekapitulasi data-data tersebut yang terserang hama penyakit tadi ataupun OPT ataupun gulma, itu kami dapat merekomendasikan dalam hal untuk pengendalian pada kebun-kebun petani tersebut. Nah, itulah poin pertama. Ya, mengumpulkan datanya, tapi bukan hanya dari UPPT-nya saja, tapi juga ada kerjasama dengan dari petaninya juga, begitu ya Pak? Kerjasama dari petani berdasarkan hasil pengamatan mereka, apa-apa yang terserang pada lahan mereka itu di lapangan itu,
kita sama-sama melakukan sama petani pengamatan. Nah, ini perlu kita lakukan pengendalian. Jadi dengan ada seperti itu, kita akan memberikan rekomendasi pengendalian pada tanaman tersebut. Gitu. Dan tentunya para petani juga lebih pandai begitu ya Pak, bisa mengamati sendiri, bisa lebih paham mengenai komoditi yang mereka geluti begitu ya? Iya, benar. Jadi kami dengan adanya selama ini pengalaman dengan adanya sekolah lapang pengendalian hama terpadu SLPHT itu, jadi petani-petani itu kami tidak melakukan kepada petani seperti langsung begitu, tapi kami bagaimana cara kami untuk memberikan petani itu, memotivasi petani agar petani itu betul-betul mereka lah yang bisa mengendalikan apanya itu. Cuman kami hanya mendampingi gitu. Iya. Kemudian dilanjut lagi ada mungkin Pak Nah, poin kedua memberikan bimbingan dan mendampingi petani dalam hal pengamatan. Kemudian kalau memang kita perlu kita lakukan pengendalian, setelah kita melakukan pengendalian, kita evaluasi hasil pengendaliannya itu. Nah, dengan ada kita evaluasi tadi, dapat kita ketahui daripada serangan-serangan daripada hama penyakit dan gumal tersebut, supaya tanaman itu tadi sehat. Nah, itu tadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja UPPT masing-masing. Memang UPPT kami ini banyak itu kan, cuman itu tadi konsultasi dengan instansi terkait seperti Balai Penyuluh Pertanian, seperti kecamatan setempat, dinas perkebunan gitu, sama desa juga ya, desa-desa tersebut. Nah, ini jadi kegiatan ini untuk kita laksanakan supaya kita dapat melaksanakan tugas di lapangan gitu, dengan adanya instansi-instansi tersebut, dengan mereka itu bisa nanti memberi laporan ataupun memberitahu kepada kita kan nggak bisa semua dapat kita ketahui. Dengan seperti ini mereka dapat mengetahui dan melapor kepada kita dengan setiap instansi ada koordinasinya begitu ya Pak? Kalau mau konsultasi setiap instansi juga bisa begitu? Bisa, karena kami tetap mengikuti konsultasi pertemuan-pertemuan di BPP, di kecamatan ataupun di balai-balai desa itu. Jadi untuk mengetahui adanya serangan hama dan penyakit tadi. Dan kalau misalnya dari UPPT sendiri mau konsultasi ke BBPPT juga bisa begitu ya Pak? Bisa. Nah, ini luar biasa ya, dari UPPT-nya juga bergerak maju, tentunya fungsi dan tugasnya juga jelas begitu ya Pak. Yang pasti juga mendukung para petani pekebun yang ada di sini begitu ya Pak Hasanuddin. Kemudian untuk pembinaan dari UPPT Si Biru-Biru ini sendiri kepada petani dan tentunya juga kepada kelompok tani seperti apa Pak, dan sudah berjalan bagaimana? Nah, jadi pembinaan ini kami di sini kan ada namanya kelompok tani. Kelompok tani, di samping ada kelompok tani, di sini juga ada petani-petani handal yang kita sudah siapkan itu. Dulunya mereka ini adalah mantan-mantan SLPHT lah, yang udah handal itu. Jadi mereka ini kami pakai lah gitu ya, untuk lebih cekatan ataupun lebih memperhatikan kebun-kebun mereka itu, karena mereka agak paham gitu ya, mereka sudah paham dengan adanya sekolah lapang temporer yang sudah ahli gitu, mereka dapat melaporkan sama kami seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu, itulah tujuan kami membimbing petani. Di samping itu kan ada istilahnya dampaknya kepada kebun-kebun petani yang tidak mengikuti SLPHT, mereka itu akan tertarik gitu. Ada bedanya ya Pak, bagaimana petani yang ikut SLPHT dan yang tidak begitu ya? Oh, jelas itu. Jadi penasaran kita ini ya teman-teman, SLPHT ini apa Pak Hasanuddin, boleh dijelaskan? Jadi Pak? SLPHT ini adalah sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Jadi sekolah lapang pengendalian hama terpadu itu pada kami saat melakukan itu adalah merupakan berkelompok-kelompok. Jadi kelompoknya itu kita sampai lebih kurang 25-30 orang. Nah, jadi sebelum kita melakukan untuk kelompok ini, pemilihan kelompok-kelompok ini, kami itu melakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi yang mana-mana petani ini mempunyai kebun kakao yang dari mulai siap baru tanam sampai panen itu kami kumpulkan semua. Artinya petani-petani ini diajak Pak untuk ikut SLPHT dulu. Jadi kami bilang situ untuk bagaimana supaya kebun-kebun Bapak itu hasilnya bagus, ya kan? OPT-nya dapat kita kurangi, dapat kita tekan, kemudian kualitasnya bagus. Karena kakao ini pada saat itu harganya tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi petani itu minat gitu. Nah,
Jadi kami tidak ada di sini menceritakan masalah bantuan-bantuan, tidak ada. ya. Jadi kami di sini sifatnya pelayanan kepada petani-petani pekebun gitu. Jadi pada suatu saat waktu kita sosialisasi itu ada sampai 60 orang itu. Jadi dengan sendirinya tersortir sendiri karena masing-masing itu, karena yang berminat itu lebih banyak yang setelah tanamannya menghasilkan. Oke, yang belum berminat berarti belum bisa menghasilkan begitu ya, yang belum Pak? menghasilkan dia belum gitu paham gitu. Jadi dia nggak ngerti. Jadi kalau yang udah menghasilkan dia tahu kebun aku kok kayak gini. Nah, cuman kita kan secara detail itu udah kita jelaskan nanti Pak, apabila kebunnya buahnya kena seperti ini, nanti kita akan lakukan pencegahan dan pengendalian gitu. Tapi bukannya walaupun kebun mereka belum menghasilkan ataupun kebun kakao mereka belum menghasilkan, tapi dengan SLPHT ini bukannya malah lebih mendapatkan edukasi lagi begitu, Pak? Benar. Sebenarnya kita tuh bukannya tidak mengikutkan mereka peserta gitu. Cuman saking banyaknya kita itu bertahap. Saking banyaknya peserta, peminatnya banyak, ya peminatnya banyak, kita bertahap. Jadi yang kita ayomi itu yang karena kami itu nggak memilih gitu, mereka mundur sendiri gitu. Nah, jadi yang gitu. Seleksi alam gitu, seleksi alam. Silakan aja kalau misalnya dia masih tanam, pokoknya punya kebun kakao, persyaratannya temporer itu adalah 2,5 hektar gitu ya, 1,5 hektar itu udah menjadi persyaratan. Tanaman kakao 1,5 hektar baik dia menghasilkan ataupun belum menghasilkan udah bisa ikut gitu. Nah tapi dengan seperti kita sosialisasi seperti itu lebih dominan itu yang menghasilkan. Karena dia agaknya agak komplit dengan kebun dia pada saat itu. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dia daripada yang ini. Jadi ini tetap nanti kita setelah nanti mereka selesai kita tetap ada gelombangnya, ada nanti kita untuk berikutnya setelah nanti selesai ini kelompok ini kita apakan balik. Jadi dia bertahap. Jadi macam mana pun pasti nanti dapat dia. Nah, ada gilirannya. Ada gilirannya. Karena itu kan SLPHT itu selama pertemuan itu sampai 16 kali gitu pertemuan. Jadi makan uang itu 1 tahun juga. Apa aja nih Pak yang dibahas selama 16 kali pertemuan? Nah, jadi kalau di sini kami membidangi masalah OPT ya, masalah OPT, bagaimana tanaman itu sehat, ya kan? Bagaimana tanaman itu yang kita inginkan misalnya dengan adanya pemangkasan gitu. Bagaimana supaya tanaman kakaonya itu ya pokoknya kita dengan adanya pemangkasan bentuk, jadi pemangkasan bentuk ini kita pertahankan. Tahan sebentar ya Pak, ada bintang tamu kita ini kebetulan lewat ya. Oke, kemudian boleh dilanjut lagi Pak Hasanuddin. Nah, dengan adanya tanaman kakao tadi kan kita bikin situ ada namanya pangkas bentuk, pangkas pemeliharaan, pangkas reproduksi dan lain-lain itu ya. Jadi yang kita utamakan itu pangkas bentuk. Setelah ada pangkas bentuk itulah yang kita pertahankan. Jadi pohon kakao ini sebenarnya kalau kita mempertahankan pangkasan bentuk itu, dia itu bisa stabil pohonnya itu, nggak tinggi kali gitu. Jadi kita tuh untuk tanaman kakao ini kalau bisa buahnya itu ya dari mulai batang sampai ke batang, jangan diranting. Buah batang, semua buah batang, karena kualitas buah batang itu akan lebih bagus daripada buah yang diranting. Oke, Pak Hasan ini memang kelihatannya paham sekali soal kakao karena udah terbiasa gitu ya, udah sering kalau belajar soal kakao sama Pak Hasanuddin bisa nih ya. Insya Allah bisa. Oke, tentunya banyak yang dipelajari dari SLPHT dan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Banyak sekali betul. Kemudian Pak Hasanuddin terkait dengan SLPHT ini, apakah di sini juga diberikan penanaman ataupun keyakinan kepada setiap masing-masing petani pekebun untuk bahwasannya mereka memang harus paham akan komoditi apa yang mereka jalankan, apa yang mereka produksi begitu? Apakah ada dikasih pembinaan seperti itu juga? Ada pembinaan seperti ada gitu. Jadi kita kan namanya tanaman petani itu kan kadang-kadang kan ini kan ada yang namanya seedling ya, tanam biji, ada tanaman okulasi gitu. Jadi kita itu lebih, walaupun dia nanam biji gitu ya, kita usahakan itu memang biji-biji yang kita bilang itu yang udah pilihan lah ya, tanaman biji yang sudah pilihan gitu ya. Bijinya itu memang udah tersortir yang baik gitu. Kita berikan kepada mereka gitu. Kalau dia yang untuk kalau neokolasi itu memang kita lakukan di lapangan tersebut. Misalnya gini, kebun kakaonya kurang bagus itu ya, kurang gitu. Memang biji waktu dia nanam itu mungkin biji sapuan atau biji sembarangan gitu. Jadi pertumbuhannya kurang bagus.
Nah, jadi kita di situ melakukan okulasi gitu, sambung samping gitu. Dan pasti kalau misalnya pun para petani ingin menguji benihnya, bisa loh Pak ya di Bisa. BBPPTP ya, begitu Bisa, ya? Oh, bisa, oke, bisa. bisa langsung ke sana aja. Bisa. Atau di UPPT si biru-biru sendiri bisa melakukan pengujian benih itu atau gimana? Ya kalau di UPPT itu kita secara manual aja gitu ya Secara melihatnya manual ya? gitu. Oh, oke. Kita kan bisa melihat ini bijinya dari mana gitu kan, bisa kita lihat gitu. Nggak sembarangan. Jadi kalau yang dia ya diambil-ambil seperti entah di mana-mana gitu, ya kita apa dulu lah, kita sortir dulu bijinya itu kita untuk penilaian itu bijinya itu. Oke, luar biasa. Pak Hasanuddin, kemudian untuk fasilitas atau mungkin layanan yang diberikan di UPPT si biru-biru kepada petani ataupun kepada kelompok tani di sini apa saja Pak kira-kira? Nah, jadi kami fasilitas-fasilitas itu namanya kami pelayanan masyarakat ya, pelayanan masyarakat kebun gitu. Jadi fasilitas itu sama kami itu ya misalnya kalau petani-petani itu adalah serangan-serangan OPT tadi ya, serangan-serangan OPT itu supaya petani itu datang ke kantor dan menyampaikan pada kami siap untuk terjun ke lapangan. Karena kalau kita ada laporan gitu, kita langsung terjun ke lapangan, kita sama-sama petani di situ untuk apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang perlu kita lakukan. Karena semacam klinik tanaman begitu ya Pak? nah iya, jadi kebetulan kita pun punya klinik tanaman. Jadi punya klinik tanaman itu, jadi waktu sosialisasi pertama itu kita mengajak petani, mengumpulkan petani yang petani-petani handal itu untuk ikut mengikuti klinik tanaman itu ya, klinik tanaman. Tapi kami tetap melaksanakannya di lapangan. Di lapangan ya apa di situ yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Balai Besar Provinsi Proteksi Tanam Kebunan. Karena klinik tanaman ini yang melaksanakan adalah Balai Besar Provinsi Proteksi Tanaman Perkebunan Medan itu. Kami hanya tinggal di sini menyiapkan sarana, menyiapkan petani. Nah, di situ sama-sama kita laksanakan sama mereka itu. Oke, kemudian Pak Hasanuddin, kalau misalnya ada keluhan yang ingin disampaikan dari petani ataupun kelompok tani di sini ke UPPT, ini apa nih Pak yang harus, ada mungkin syarat yang harus dipenuhi atau prosedurnya seperti apa begitu? Apakah bisa langsung datang atau telepon Pak Hasanuddin aja langsung atau gimana? Ya, jadi secara apa mereka itu hanya melalui telepon boleh, ya melalui apa saja boleh gitu ya, pokoknya sampai kepada kami. Tapi persyaratannya kalau di klinik tanaman ini harus mengisi formulir dulu. Oke, harus mengisi formulir. Jadi untuk mengetahui data awal, kita mendengar dulu keluhan dia. Keluhan dia itu apa gitu. Kayak datang ke dokter gitu ya Pak, kita dengerin dulu keluhannya. Iya, keluhan dia dulu apa gitu. Kami terima dulu. Terima kalau dia datang ke kantor UPPT, kami terima dulu. Setelah itu kan kami terjun ke lapangan, apabila kami juga kami akan juga panggil dari balai itu, dari balai untuk terjun ke lapangan masalah untuk bagaimana tanaman serangan apa gitu. Kalau memang dia perlu kita kendalikan, kami harus minta rekomendasi dari Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Medan. Oke, artinya rekomendasi tetap dari balai. Oke, dari balai, dari BBPPTP Medan. Gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya ada keluhan bisa langsung disampaikan ke UPPT, tapi kalau misalnya nanti agak lebih panjang lagi bisa langsung ke BBPPTP begitu ya Pak Hasanuddin. Artinya memang kalau memang menyampaikan keluhan silahkan datang ke UPPT, nanti bisa langsung ditangani begitu, ataupun nanti ada solusi yang bisa diberikan. Ada. Kami tuh siap, kapan aja siap gitu. Nah, petugas PPT itu bisa siang bisa malam gitu. Oke, malam boleh juga Pak? Boleh, karena gini, kalau hama itu pada menyerangnya itu kebanyakan itu setelah malam hari gitu. Malam hari begitu. Malam hari, karena pernah kejadian pada tanaman kakao petani itu ya, kena serangan Apogonia sp gitu, Apogonia sp. Jadi pada saat itu mereka melapor habis tuh tanamannya semua. Memang tanaman baru tanam gitu. Sayang ya Pak. Jadi habis semua daunnya. Jadi Bapak ini mencak-mencak lah gitu ya. Mencak-mencak kok bisa begini Pak katanya. Jadi langsung ngedatangin UPPT begitu Pak? Datang UPPT, kami sebagai petugas. Saya interogasi dulu, nggak langsung saya jawab macam mana Pak, gejala gini semua dia bilang. Daunnya habis dimakan ulat, tinggal apanya aja katanya, tinggal lidinya aja. Daunnya habis kiri kanan, tinggal batangnya aja katanya. Ya saya gitu tanya. Pernah Bapak amati? Wah udah capek Pak saya amati gini. Kapan ngamatinya saya bilang.
Saya tanya, saya interogasi dulu. Saya udah paham betul ini, bukan yang apa gitu, tapi udah duga pasti ini apogonia gitu. Karena udah pernah pengalaman seperti itu. Oke, saya bilang gitu. Coba Bapak lakukan pengamatan, pagi udah pernah, udah. Siang udah pernah, udah. Sore udah pernah, udah. Katanya. Malam yang enggak nih Pak? Malam. Jadi coba, habis maghrib, saya bilang, ataupun menjelang maghrib itu, Bapak standby di kebun dulu, saya bilang. Kok bisa gitu Pak? Ya, Bapak untuk dapat mengetahui daripada apa, serangan apa itu. Oke lah, dilakukannya lah. Wah, begitu habis maghrib, dia cerita sendiri nih ya. Habis maghrib katanya, berdatangan ulat itu tadi katanya. Oke, oh, sejenis ulat begitu Iya, ya sebangkang apa? Apogonia itu sebangcam kumbang kecil. Dia berwarna merah dia, kumbang kecil itu. Jadi terlihatlah bukti nyatanya. Terlihat buktinya. Di situ dia kagum dia. Sehingga dengan saking banyaknya, terkejut dia gitu. Jadi nggak mencak-mencak lagi nih Pak ceritanya? Nggak mencak-mencak lagi, udah kagum aja melihatnya gitu ya kan. Oke. Jadi dengan sendirinya dia pun bingung. Dari mana ini hama datang? Rupanya dari pohon itu sendiri. Oh. Karena di pohon itu, di bumbunnya. Di bumbun, di situlah dia berondok tadi, bersarang tadi. Hama itu tadi, barulah. Nah, terus bagaimana Pak? Saya bilang, Bapak udah tahu, udah jenis tahu hamanya. Apa yang kita harus lakukan? Ya mana kami tahu Pak, Bapak lah yang tahu katanya. Oke, jadi solusinya apa Pak pada saat itu? Nah, jadi pada saat itu ya kan, kita tetap melakukan pengendalian. Tetap melakukan pengendalian berdasarkan rekomendasi dari balai. Nah, jadi karena dia sudah serangannya itu endemis ataupun dia eksplosif, ya kan lebih kurang hampir 2 hektar lah kebun kelapa tanaman coklatnya itu ya kan. Pasal kita lakukan pengendalian dengan secara kimiawi. Oke, secara Tapi kimiawi. dengan dosis yang lebih rendah gitu. Oke. Supaya untuk menjaga lingkungan, ya kan, si yang punya kebun, dan di situ juga ada musuh alami. Kita menjaga itulah. Menjaga itu ya, Oke. Pak, ya. Oh. Setelah itu baru kita lakukan nanti dengan pestisida nabati, secara pelan-pelan lah gitu. Itu Karena kita nanti lakukan. komoditinya bisa kembali lagi seperti sedia kala begitu. Iya ya, Pak, betul, perlahan. kembali lagi. Oke, walaupun tadi udah sempat marah-marah, mencah-mencah gitu ya Pak, tapi ya sudah direlakan saja begitu ya. Oke, Pak Hasanuddin, ini terakhir apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk petani pekebun kita, untuk para kelompok-kelompok tani khususnya yang ada ataupun yang dinaungi di UPPT Sibiru-Biru ini? Silakan Pak Hasanuddin. Bila, terima kasih. Jadi kalau untuk petani pekebun, terutama kebun khusus kakao lah ya kita ceritakan itu ya. Jadi untuk lebih meningkatkan hasil dan kualitas mutu daripada tanaman kakao itu, marilah petani itu supaya menanam biji ataupun bibit yang unggul, yang sudah disertifikasi oleh misalnya yang berkompeten, misalnya ada sertifikasinya misalnya dari Marihat ataupun dari RISPA, itu udah ada rekomendasi untuk masalah bibit. Dari BBPPTP juga bisa begitu ya Pak? BPTP itu hanya mengeluarkan rekomendasi mengenai izinnya aja gitu. Untuk rekomendasi kalau masalah untuk bibitnya itu yang produksi RISPA sama yang lainnya lah gitu. Nah, jadi kemudian setelah itu perawatan. Setelah perawatan tanaman itu kita lakukan, perawatan itu bermacam-macam situ kan, perawatan masalah OPT-nya, di situ juga sanitasinya, di situ juga pemupukan. Jadi pemupukan sangat penting sekali itu. Karena sama macam kita ya kan, kalau kita kurang makan, kurang gizi kan nggak, hasilnya pun kurang bagus. Nah, di samping itu paling utama itu adalah pengamatan. Pengamatan rutin itu paling penting. Harus ya, wajib. Pengamatan penting, pengamatan rutin paling penting. Itulah dikatakan apapun punya kebun itu pengamatan rutin. Itulah yang kita lakukan. Setelah menghasilkan, panen dini, panen dipercepat. Nggak usah lama-lama, begitu nampak buah apa, udah mulai bisa panen semua. Cepat segera dipanen. Karena jangan nanti orang yang kadang-kadang bukan lagi orang yang apa, bukan lagi hama, manusia pun bisa juga merebut masalah panen tadi gitu. Oke, baiklah Pak Hasanuddin, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Hasanuddin ini, menambah wawasan kita juga dan tentunya mengenalkan kita terkait UPPT yang ada di Sibiru-Biru ini. Semoga ya para petani ataupun kelompok tani yang dinaungi oleh UPPT Sibiru-Biru ini juga kedepannya semakin sukses, komoditi yang dihasilkan juga lebih berkualitas, lebih bagus lagi. Memang itulah harapan kami. Tentunya itu harapan dari Pak Hasanuddin dan UPPT Sibiru-Biru ya. Oke, terima kasih Pak Hasanuddin sudah meluangkan waktunya. Boleh balik lagi nanti ke kantor ya Pak ya, cerita nama teman-temannya tadi habis diwawancara. Oke, nah ini dia masyarakat pekebun, teman-teman dari produsen benih dan masyarakat pekebun ya. Kita sudah selesai nih berbincang dengan Pak Hasanuddin. Kira-kira
selanjutnya nanti episode kedepannya kita akan membahas apa lagi. Tetap saksikan terus Mari Berkebun bersama saya Widya Utami Putri, tentunya akan membahas banyak seputar pertanian dan perkebunan. Sampai jumpa.